cemaramu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus pun berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu, iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang pilot atau cabin crew yang masih aktif bekerja di airline secara rutin harus melalui proses yang disebut sebagai perpanjangan lisensi untuk terbang. Biasanya lisensi ini harus diperpanjang 6 bulan sekali untuk pilot dan 1 tahun sekali untuk cabin crew. Dalam program ini, mereka tidak hanya diuji pengetahuan tentang pesawat secara teori di kelas, tetapi di dalamnya ada juga proses simulasi jika berhadapan dengan berbagai kemungkinan situasi yang abnormal selama penerbangan. Proses ini sangat penting demi keselamatan dirinya dan semua penumpang dalam penerbangan. Kesadaran inilah yang membuat program berkala semacam ini harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan dan ditunda demi keselamatan banyak orang. Begitu berharganya hidup manusia, maka gereja setiap tahun juga menyediakan masa prapaskah yang seharusnya menjadi latihan rohani yang sangat berguna, bukan hanya untuk keselamatan tubuh jasmani kita, tetapi terlebih untuk keselamatan jiwa kita agar terhindar dari kematian yang kekal. Bekal latihan rohani yang berkala ini akan sangat berguna dalam peziarahan kita di dunia, karena kesadaran kelemahan kodrat kedagingan kita yang sangat mudah dan rentan terhadap berbagai godaan dan tawaran dunia
yang dapat mengalihkan pandangan kita dari kehendak Allah yang menyelamatkan. Rahmat akal budi dan kehendak bebas yang diberikan secara istimewa kepada kita semua sebagai citra Allah mempunyai konsekuensi yang melekat dalam diri kita untuk menentukan sendiri dengan bebas keputusan apa yang harus kita ambil di hadapan banyak tawaran dan godaan dunia yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, selalu ada di hadapan kita. Allah mengizinkan semua ini hadir karena Ia tidak ingin menyangkal rahmat kehendak bebas yang sudah diberikannya kepada kita. Tepat situasi inilah yang kita dengar dari bacaan hari ini dari kitab Kejadian dan Injil Matius, yang keduanya menggambarkan manusia dengan kehendak bebasnya selalu mempunyai kesempatan untuk memilih mengikuti kehendak Allah atau mengikuti kehendaknya sendiri. Di akhir kedua kisah ini, kita tahu bahwa manusia pertama, Adam Hawa, dengan kehendak bebasnya, akhirnya tunduk pada godaan iblis untuk melawan kehendak Allah. Sedangkan manusia Yesus di dalam Injil menunjukkan kemenangannya dan dengan kebebasannya memilih untuk tidak tunduk pada tawaran iblis. Inilah yang juga selalu menjadi pertempuran abadi dalam hidup harian kita yang selalu berhadapan dengan godaan iblis yang semakin cerdik untuk mengetahui apa yang menjadi titik lemah kita dan selanjutnya membawa kita pada pencobaan. Iblis yang sama juga tidak akan pernah lelah dan lengah untuk mencari momen yang tepat untuk menggoda kita dengan cara yang baru dan kreatif. Sehingga mungkin kita dibuat sulit untuk melihat kejahatan sebagai dosa yang mengancam jiwa, tetapi mungkin sebagai sebuah kewajaran atas nama kebebasan manusia. Di saat kita hidup dalam lingkungan dan zaman yang menilai segalanya serba relatif, ada bahaya memandang dosa sebagai hal yang abu-abu, sehingga kita pun sulit menilai sesuatu itu salah atau benar. Dan bahkan eksistensi iblis pun mungkin dianggap sebagai dongeng yang sama sekali tidak nyata. Masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk kembali mengisi amunisi kita dalam pertempuran rohani yang semakin ketat dewasa ini. Latihan rohani selama masa Prapaskah melalui 3 ulah kesalehan, puasa, doa, dan amal kasih adalah ujian yang harus kita lewati secara rutin dan berkala untuk menghadapi situasi abnormal di sekitar kita yang selalu menggoda kita untuk melawan kehendak Allah. Nilai kerendahan hati, penguasaan diri, dan penyangkalan diri yang terkandung dalam ulah kesalehan adalah senjata yang ampuh untuk melawan iblis. Selanjutnya, latihan rohani yang kita lakukan dalam masa Prapaskah tidak berhenti sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana yang akan menguatkan iman dan perjalanan rohani kita dalam peziarahan hidup kita di dunia. Dengan demikian, segala ulah kesalehan yang kita lakukan tidak hanya berhenti pada masa Prapaskah, sehingga jangan muncul anggapan bahwa setelah masa puasa dan tobat ini berakhir, kita pun bebas kembali pada kebiasaan lama. Tapi sebaliknya, kita semakin dibuat berani dan percaya diri menghadapi godaan iblis di masa datang, karena kita sudah memiliki keahlian yang ampuh untuk mencapai keselamatan jiwa.